Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 141. Tracy tertegun sejenak, buru-buru naik ke mobil. Orang-orang sekitar melihatnya. Juga ada beberapa bibi dari gang yang sama dengannya, menunjuk-nunjuk dan berkata, bukankah itu putri Bibi Juni? Oh, sudah punya pacar. Sepertinya tampan dan kaya. Bibi Juni akan bahagia. Cepat tutup atapnya. Tracy menutupi wajahnya, tidak ingin dilihat orang yang dikenalnya. Takut apa? Aku tidak takut dilihat orang. Billy menutup atapnya dan melambaikan tangannya pada para bibi itu, para wanita cantik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Para bibi sangat gembira. Untuk apa kamu menyapa mereka? Tracy kehabisan kata-kata, apa kamu merasa kurang banyak yang tahu? Itu semua tetanggamu, kan? Lagi pula, kelak juga akan saling kenal. Billy berkata dengan tersenyum lebar, kapan mengajakku bertemu keluargamu? Jangan berisik. Meski kesal di mulut, tetapi wajah Tracy justru tersenyum, kenapa hari ini kamu ganti mobil? Di mana mobil Aston Martin yang kemarin? Mobilnya rusak, sedang diservis. Billy pun melajukan mobilnya. Rusak. Kemarin masih baik-baik saja. Tracy merasa aneh. Tertabrak saat perjalanan pulang. Billy tidak berbohong. Di perjalanan pulang, dia sengaja menabrakkan mobilnya dan memasukkan ke garasi Daniel dengan kap depan yang sudah penyok. Hari ini pagi-pagi, Ryan menyuruh orang membawanya untuk diservis. Dengan begitu, sementara waktu ini, Daniel tidak bisa mengendarai mobil itu, Tracy pun tidak bisa bertemu gigolo pelunas hutang yang sebenarnya. Setelah melakukan itu semua, ada sedikit rasa tidak tenang di hati Billy. Sejak kecil, ini pertama kalinya dia berbohong di depan Daniel. Dia juga sempat merasa ragu dan gelisah, tapi pada akhirnya dia tetap melakukannya. Karena dia tahu dirinya memiliki jimat pelindung, Daniel tidak akan berbuat apa-apa padanya. Hati-hatilah berkendara. Tracy menasihatinya, kemudian mulai makan bakpao dan minum susu kacang. Billy melihatnya sekilas, pura-pura merasa tidak adil dan berkata, sungguh tidak punya hati nurani. Aku khusus bawa mobil untuk menjemputmu, dan kamu tidak memberiku makan. Hanya ada satu bakpao, aku sudah menggigitnya. Tracy menyodorkan setengah bakpao yang telah digigitnya. Ternyata Billy tidak merasa jijik, malah mendekat dan menggigit dengan suapan besar, sangat enak. Bakpao buatan Bibi Juni sungguh enak. Tracy memasukkan sisanya ke dalam mulut Billy. Besok bawalah lebih banyak. Billy menjilat bibirnya, bakpao yang begitu enak, aku bisa makan 10 sekaligus. Bisa-bisa kamu makan hingga membuatku miskin. Tracy tertawa sambil bantu membersihkan mulut Billy. Aku menyetir mobil mengantar jemput kamu, kamu masih mengeluh aku makannya banyak. Billy sangat menikmati perasaan yang akrab seperti ini. Dia pernah berpacaran dengan banyak wanita, tapi tidak pernah seperti ini, makan satu tapo bersama seorang wanita di mobil, malah merasa itu hal yang paling membahagiakan di dunia. Baik, aku berikan 10 untukmu. Awalnya Tracy khawatir dia tidak bisa menerima kondisi hidup Tracy saat ini, tak disangka dia begitu menerimanya. Sepertinya kekhawatiran Tracy berlebihan. Coba amati beberapa waktu lagi. Jika performanya masih begitu baik, barangkali bisa dipertimbangkan untuk bertemu Bibi Juni dan anak-anak. Bagaimanapun, anak-anak butuh ayah. Billy mengemudi dengan sangat cepat, dalam 10 menit sudah sampai di seberang jalan. Berhenti di sini saja, aku tidak ingin rekan kerja lain melihatnya. Tracy sangat serius. Baik. Billy memberhentikan mobilnya di tepi jalan, sore nanti aku ada urusan, tidak bisa menjemputmu sepulang kerja, sampai jumpa di tar nanti malam. Saat Tracy bersiap turun dari mobil, tiba-tiba Billy menarik Tracy mendekat dengan sikap mencurigakan, goodbye kiss. Wajah Tracy merah, dengan gugup menutup matanya. Billy mengangkat sudut bibirnya, mendekat perlahan-lahan, melihat bibirnya yang seksi, ia hendak mencium keningnya, tiba-tiba sebuah mobil Rolls-Royce berjalan melewati mobilnya. Dia buru-buru melepaskan Tracy, pura-pura bersikap humoris dan berkata, tahan dulu, kita ketemu di malam hari. Tracy membuka matanya, memandangnya dengan malu, buru-buru turun dari mobil dan berlari ke arah gedung kantor. Bab 147. Saat Tracy berjalan masuk ke gedung kantor dengan wajah malu,
dia malah melihat semua rekan kerjanya berbaris rapi menjadi dua baris, membungkuk memberi salam padanya, "Presdir." Dia kaget dan membeku di tempat. Ellie yang di sampingnya tidak berhenti mengedipkan mata padanya, kemudian dia baru menyadari dan berbalik. Daniel yang tinggi dan tegap dengan sinar paginya berjalan masuk, membuat orang enggan bergerak dan sulit bernapas. Tracy buru-buru mundur ke samping, dengan gugup menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani bernapas. Daniel menatap ke depan dengan mantap, melangkah maju. Saat berjalan di samping Tracy, tiba-tiba dia menghentikan langkahnya dan mengingatkan dengan dingin, "Terlambat 35 detik, kau dihukum membersihkan kolam renang." Awalnya Tracy ingin menjelaskan, malah dengan tunduk menganggukkan kepala, "Baik, Presdir." Langkah kakinya perlahan menjauh, Tracy pelan-pelan mengangkat kepalanya, dengan marah menatap punggung yang galak itu. Meski dia sangat mirip dengan pacarnya, tetapi dia tetap sangat kesal melihatnya. Ingin sekali menendangnya. Daniel berjalan masuk lift, saat berbalik, dia memandang ke arahnya. Tracy segera mengubah ekspresinya, ekspresi marah dan kesal barusan, dalam sekejap berubah menjadi wajah senyum yang penuh hormat, sungguh palsu. Pintu lift perlahan-lahan tertutup, akhirnya Tracy bernapas lega. "Tracy, Tracy." Sebuah suara memanggil, memotong pemikiran Tracy. Tracy membalikkan badan dan menyapa dengan tersenyum, "Ellie. Kamu baik-baik saja, kan?" Ellie menariknya dan menekan tombol lift, "Aku lihat raut wajahmu kurang baik." "Tidak apa-apa." Tracy menggelengkan kepala, "Mungkin semalam kurang tidur." "Pantas saja kamu terlihat sangat gelisah, bahkan tidak tahu sudah menghalangi jalan Presdir." Ellie bercanda dan tertawa, "Untung saja itu kamu, Presdir hanya menghukummu membersihkan kolam renang. Gawat jika itu orang lain." "Jangan bercanda," Tracy menjelaskan dengan suara pelan, "aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Presdir." "Mana mungkin. Hari itu Presdir memelukmu dengan erat, dan terlihat sangat panik." "Tidak mungkin. Kamu salah lihat. Liftnya sudah datang, cepat masuk." Tracy ke lantai 68 dengan hati yang gelisah, bersiap ke tempatnya bekerja. Winnie datang memberitahu, "Jangan bekerja dulu, serahkan saja pada Osi. Kamu bersihkan kolam renang, setelah selesai, melapor lagi." Oh. Dengan perasaan tidak adil, Tracy menuju ke kolam renang. Meski hari ini cuacanya cerah, tetapi suhunya tidak panas, saat masuk ke kolam renang tetap terasa dingin. Tracy melepaskan sepatu dan kaos kakinya, menggulung celana, dan mulai membersihkan kolam renang. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini Tracy sudah jauh lebih mahir membersihkan kolam renang itu. Bahkan ketika dia membalikkan badan dan tiba-tiba ada orang di sampingnya, dia juga tidak kaget seperti waktu itu. Dia hanya membeku, dengan segera menyapa dengan hormat, "Halo, Presdir." Daniel duduk di kursi santai, tangannya menggerakkan ponsel ultra tipis. Tracy diam-diam menyapu di satu sisi, tidak berani mengganggunya. "Saat ini, berapa gaji bulananmu?" Tiba-tiba Daniel bertanya padanya. Tracy yang sedang mengepel lantai, saat mendengar kalimat ini, dia segera berhenti, berbalik dan melihatnya dengan malu. "Awalnya di Departemen Administrasi dan Keamanan, gajiku 16 juta. Setelah pindah ke kantor Presdir, gajiku 40 juta. Apa kamu mau mendapatkan uang?" Tampang Daniel seperti penuh dengan hadiah. "Mau." Tracy menganggukkan kepala. Daniel menjentikkan jarinya. Tracy dengan hati-hati berjalan ke arahnya. Daniel menyodorkan padanya sebuah hasil ronsen, "Pergilah ke rumah sakit," bujuk direktur. "Tony minum obat untuk mengeluarkan chipnya, aku berikan 2 miliar. Tracy terbelalak, dia sudah hampir melupakan hal ini, buru-buru bertanya, "Chipnya masih belum dikeluarkan?" "Belum, sudah minum obat 2 kali, tidak ada gunanya." Daniel sedikit mengernyitkan dahi. "Baik, baik, baik." Tracy sangat bersemangat, "Aku langsung pergi setelah membersihkan ini." "Tidak perlu dibersihkan lagi, pergi sekarang juga." Daniel menunjukkan gaya mengusir, "Tugasmu hari ini adalah mendapatkan chip." Bab 148. "Mengerti, aku akan segera mengurusnya." Tracy buru-buru berlari tanpa alas kaki, tak lama, ia berjalan kembali untuk mengambil sepatunya, tersenyum pada Daniel, "Hehe. Lah sungguh gembira bisa mendapatkan uang." Daniel melihat punggung Tracy, tersenyum menyeringai mengejek, "Wanita ini, sungguh serakah."
Tracy melapor kepada Winnie, memakai sepatu, dan buru-buru pulang ke rumah. Baru masuk pintu langsung berteriak, "Bibi Juni, obat yang waktu itu diberikan pada Rosie, masih ada tidak?" "Obat apa?" Bibi Juni tidak mengingatnya. "Tidak mau minum obat, tidak mau minum obat." Rosie berteriak kencang di dalam sangkar. "Diam." Tracy meneriakinya dan berkata pada Bibi Juni, yang waktu itu obat warna hijau yang diberikan pada Rosie, lalu chipnya langsung keluar. "Masih ada setengah botol kecil, kenapa?" Nona sembelit. "Bukan, di kantor ada orang tua yang memerlukannya." Bibi Juni bantu buatkan sepanci bubur iga sapi, lalu buatkan juga sedikit bakso sayur, dimsum kukus udang, kuotie sayur, kemudian belikan sebuah keranjang buah. "Aku mau ke rumah sakit menjenguk orang sakit." "Baik." Tracy ke kamar menemani Carla yang sakit. Pukul 1.30 siang, semuanya sudah disiapkan Bibi Juni, obatnya juga sudah ada. Enut. Tracy segera mengambil barangnya dan buru-buru ke rumah sakit. Di mobil, dia melihat di botolnya tertulis, "Minum dan lancar," namanya sungguh jelas, sekali minum, langsung lancar. Begitu sampai tujuan, Tracy mendapati bahwa ini adalah tempat Carla berobat semalam, RS Hati Kudus. RS Hati Kudus adalah rumah sakit swasta terbaik di kota Bunaken. Semua pengobatannya adalah pelayanan satu pintu, pasien dan keluarga pasien tidak perlu ke sana kemari untuk mengurus administrasi. Setiap pasien memiliki perawat dan dokter khusus. Pelayanannya sangat bagus, standar pengobatannya sangat tinggi, tentu saja biayanya juga sangat mahal. Lily menunggu Tracy di depan pintu, mengantarnya menemui Direktur Tony. Orang tua yang malang berbaring di kamar pasien mewah seorang diri, kedua matanya menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Hanya dalam waktu 2 hari, Direktur Tony sudah kurus seperti tulang yang dibungkus kulit, dia menolak obat apapun. Saat perawat ingin mendekat dan memberikan obat, dia langsung marah, "Pergi, saya tidak mau minum, saya lebih baik mati daripada minum obat pencahar." Perawat mundur tak berdaya, menggelengkan kepala dan berkata pada Lily, "Dokter Lily, kami sungguh tidak mampu." Direktur Tony bilang dia tidak mau minum apapun. Direktur Tony sudah minum obat pencahar 5 kali, makanya bisa jadi kurus seperti ini. Tidak heran, jika ia sekarang menolak minum obat apapun. Tracy mengerutkan kening dan menghela napas, selain itu, walaupun dia meminum obat pencahar lagi, tidak ada yang bisa menjamin chip itu bisa keluar dalam waktu singkat. "Aku punya satu obat, begitu diminum, pasti langsung keluar." Tracy mengeluarkan botol, minum dan lancar, itu, menggoyang-goyangkannya, tersenyum misterius, terbukti manjur. Lily mengedipkan mata, "Berdasarkan pandangan profesionalku, seharusnya obat ini bukan obat biasa, tapi, Tuan Daniel minta kamu datang mencobanya, kamu coba saja." Tracy menjinjing makanan dan buah yang sudah disiapkannya sejak awal dan masuk kamar pasien. "Pergi," Direktur Tony ingin marah. Saat melihat Tracy, dia bengong, "Kamu. Apakah Anda masih ingat saya?" Tracy sedikit sungkan, "Waktu itu, hal itu. Waktu itu, terima kasih. Jika bukan karena kamu, nyawa saya sudah melayang." Sikap Direktur Tony menjadi ramah. "Jangan sungkan, ini adalah makan siang yang saya bawakan untuk Anda. Cobalah, apakah Anda suka? Dulu, papa saya sangat menyukai makanan ini." Tracy menyusun semua makanan buatan Bibi Juni di meja. Melihat makanan-makanan ini, Direktur Tony tidak tahan mengeluarkan air mata. "Saya sudah 2 hari tidak makan, binatang itu tidak memberikan saya makanan, hanya menyuruh saya minum obat pencahar. Cepat dicoba." Tracy menuangkan semangkuk bubur iga, "Ini buatan Bibi Juni, sejak kecil saya menyukainya." "Terima kasih." Direktur Tony mencicipi sesuap, air matanya hampir menetes, "Enak, sungguh sangat enak. Makanlah pelan-pelan, masih ada." Tracy menjaga Direktur Tony, mengakrabkan diri dengan Direktur Tony, juga membantu memijat kakinya. Di sepanjang siang itu, keduanya pun menjadi sahabat baik, bisa membicarakan apapun. Direktur Tony menyapa dengan akrab, "Tracy, jangan berdiri, cepat duduk." "Tidak perlu." Tracy tidak mau berbasa-basi lagi. Dia langsung mengeluarkan obat itu, "Direktur Tony, sebenarnya saya membawa sebuah tugas. Saya tahu Anda sangat tidak suka minum obat. Namun, saya jamin, setelah Anda minum obat ini, chipnya pasti akan keluar, ini terakhir kalinya."
Direktur Tony mengerutkan dahinya. Presiden Daniel yang menyuruhmu datang. Ya, Tracy mengangguk jujur. Namun, obat ini saya bawa sendiri dari rumah, terbukti manjur. Sungguh. Baiklah, saya minum. Bab 149. Direktur Tony memejamkan matanya dan meminum setengah botol minuman itu dalam sekali teguk. Tracy segera mengambilkan air hangat untuk berkumur dan memberikannya kepadanya. Apa ini? Rasanya pahit, bau seperti toner. Direktur Tony mengerutkan kening, dan raut wajahnya berubah. Ini obat untuk sembelit. Setelah Tracy selesai bicara, nampak keanehan dari wajah Direktur Tony, dan kemudian dia berteriak, cepat, cepat papa aku ke toilet. Cepat, cepat, cepat. Lily segera memanggil dokter pria yang ada di luar. Beberapa dokter pria datang untuk membantunya. Lily menarik Tracy dan menyuruhnya untuk menunggu di luar. Tracy mondar-mandir di koridor, sama cemasnya seperti seorang ayah yang menunggu istrinya melahirkan. Setengah jam kemudian, seorang dokter pria keluar dan dengan semangat mengumumkan, sudah keluar. Chipnya sudah keluar. Tracy bertanya dengan penuh semangat. Betul, dokter pria itu menggunakan pinset dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berkata, akhirnya keluar. Bagus sekali. Tracy hampir melompat kegirangan. 40 menit kemudian, Tracy membawa kepingan itu ke kantor Presiden Daniel di lantai 68. Sebelumnya, Tracy tidak pernah merasa sebahagia ini, berpikir bahwa dia akan segera mendapatkan 2 miliar, dan hal ini hampir membuatnya tertawa. Presiden Daniel, chipnya sudah kembali. Tracy berdiri di depan meja kantornya dan menyerahkan kotak di tangannya dengan sikap seremonial. Di dalam kotak itu terdapat kepingan emas yang telah lama hilang dan menghabiskan biaya triliunan untuk mencarinya, dan kini akhirnya dapat dikembalikan ke pemiliknya. Setelah beberapa saat, Presiden Daniel mengalihkan pandangannya dari tablet dan menatap Tracy. Di dalam tatapan matanya tidak nampak rasa kagum maupun terkejut, malah sebaliknya yaitu tatapan dingin. Kenapa? Tracy bertanya dengan tidak tenang. Presiden Daniel tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya membuat bahasa isyarat dengan gerakan yang dingin. Ryan melangkah maju dan mengambil kepingan itu, dengan terampil memasukkannya ke dalam konektor dan menghubungkannya ke komputer. Dinding putih di belakang Daniel seketika berubah menjadi layar proyektor, dan terlihat logo S yang melambangkan grup Skywell, kemudian sebuah lingkaran berputar. Tracy memajukan lehernya dan membungkuk untuk melihatnya. Dia sangat penasaran, apa sebenarnya yang ada di dalam kepingan yang sangat berharga ini. Namun, setelah berputar untuk waktu yang lama, lingkaran itu tidak merespons apapun. Ses. Setelah suara beriksik, layar berkedip dan terdengar suara duar yang keras, seketika komputer pun mulai mengeluarkan asap. Tracy terkejut dan segera mundur ke belakang. Ryan melangkah maju dan mematikan aliran listrik, mengambil kepingan itu, tapi kepingan itu sudah hangus dan berubah bentuk. Apa yang terjadi? Tracy bertanya dengan heran. Ryan menatap Daniel, setelah menerima instruksi, dia menjelaskannya kepada Tracy, untuk mencegah seseorang mencuri data rahasia dalam chip ini, kami memasang alat penghancur diri. Setelah chip dicuri selama 10 hari, maka chip tersebut akan hancur secara otomatis. Tracy terbengung heran dan kemudian dia kembali sadar sambil berkata, chip itu sudah hilang hampir 1 bulan lalu. Kalian sudah tahu bahwa menemukannya kembali pun tidak ada gunanya, tapi kenapa kalian menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencarinya kembali? Kalau tidak terus mencarinya, pihak lawan bisa curiga. Ryan berbalik tanya kepada Tracy. Karena hal ini, Tracy bertanya dan tidak dapat memahami situasi yang terjadi, lalu kenapa menyuruhku menemui Direktur Tony? Jika Direktur Tony tidak mengeluarkan chip itu, maka dia akan menjadi pusat perhatian semua orang. Ryan menjelaskan, semua itu dilakukan Presiden Daniel semata-mata untuk melindunginya. Lalu, konferensi pers akan diadakan besok. Tracy bertanya dengan panik, sekarang chip itu sudah rusak, apa yang akan kalian lakukan? Sejak hari ke-7 chip itu dicuri, aku telah membuat chip baru untuk menggantikannya. Daniel mengeluarkan chip baru dari ponselnya, dan bentuknya sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi pada rapat Rabu lalu, kamu berkata dengan yakin bahwa chip itu akan kembali sebelum hari gelap. Tracy mulai memahami situasi yang terjadi dan berkata, rupanya chip itu sudah berada di tanganmu. Bab 150.
Tracy tidak punya pilihan lain selain mengagumi Daniel. Dia sangat teliti dalam berpikir dan menyusun strategi, semuanya sangat terkendali. Dia menyadari bahwa dia dulu tidak pernah memahami sisi baik dari Daniel. Dalam kesannya, dia hanyalah seorang iblis yang kejam dan tidak berperasaan, sifatnya yang berubah-ubah, tapi kali ini dia melihat sosok lain dari dirinya. Sungguh luar biasa. Setelah beberapa saat, Tracy akhirnya tersadar, dan berseru, menghabiskan banyak tenaga, uang dan material untuk mencari sebuah chip hanya untuk membiarkan pihak lawan mengendurkan kewaspadaan mereka. Nampaknya nilai chip itu jauh lebih tinggi dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya kamu mengerti juga. Daniel tersenyum sambil mengangkat ujung bibirnya. Lalu, Tracy menggigit bibir bawahnya dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya, bonus 2 miliarku, aku masih dapat menerimanya, kan? Tentu saja. Daniel merentangkan tangannya, kamu mendapatkan chip itu dengan cepat, seharusnya aku memberikanmu bonus 2 kali lipat. 4 miliar. Tracy terlihat sangat gembira dan berkata, terima kasih, Presiden Daniel, terima kasih. Tracy segera mengeluarkan sebuah catatan, di atasnya sudah tertulis informasi bank. Dia merapikannya dan menyerahkannya kepada Ryan, tolong transfer uangnya ke kartu ini, hehe. Ryan menerima catatan tersebut dan menatap Daniel dengan hati-hati. 4 miliar, sepeser pun tidak boleh kurang, tapi, Daniel menyodorkan tablet ke hadapannya, kamu harus menjelaskan ini kepadaku. Apa? Tracy mengambil tablet itu dan melihatnya, dan kemudian dia gemetar. Sebuah berita ditampilkan di layar komputer, yang merupakan pencarian panas hari ini. Nyonya muda Alice dari keluarga Stanley ikut menghadiri gala Celebrities Day ke-9. Ia menggunakan kalung ruby yang sudah lama hilang dari keluarga kerajaan Prancis, dan menjadi pusat perhatian semua orang. Dalam foto tersebut, Alice memiliki kecantikan luar biasa, senyumannya yang cerah dan kalung batu ruby merah yang berkilauan di dadanya. Tracy segera menutup halaman web tersebut, tanpa diduga ternyata sudah banyak berita yang membahas mengenai hal ini. Saat ini, Alice dan kalung rubinya sudah menjadi pusat perhatian banyak orang. Ini. Tracy menundukkan kepalanya, dan terbata-bata, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia bahkan tidak berani menatap Daniel, dia dapat merasakan bahwa tatapan mata Daniel sama seperti binatang buas yang sedang menatap mangsanya, penuh dengan aura pembunuh. Presiden Daniel, aku pergi dulu. Ryan pergi meninggalkannya. Tracy semakin panik, dia membuka mulutnya berkali-kali seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani untuk mengungkapkannya. Bagaimana mengatakannya? Mengatakan bahwa anaknya telah menghilangkan kalung leluhur keluarga Alice, Ibu Alice meminta ganti rugi. Tapi dia tidak punya uang untuk menggantinya, dan keluarga Alice akan melaporkannya ke polisi dan juga media. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kalung ruby itu sebagai jaminan. Setelah mengungkapkan kata-kata ini, rahasia anak-anak pasti akan terungkap. Daniel akan menghukumnya, dan dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari kantor ini. Beri aku 1 menit. Daniel bersandar di kursi kulit dengan aura dingin dan arogan, lalu menyalakan cerutu dengan santai. Tracy tidak tahu cara menjelaskannya, dia hanya bisa berbohong. Hari itu, saat di mobil kamu sendiri yang melemparkannya keluar, mungkin orang lain mengambilnya, atau mungkin kamu mencoba membohongiku lagi. Daniel mengangkat alisnya, dan tampak aura ingin membunuh. Tracy kaget sampai ketakutan dan tidak berani bicara sembarangan lagi. Dengan keserakahanmu akan uang, setelah turun dari mobil, kamu pasti pergi untuk mengambil kalung itu. Daniel menatapnya dengan dingin, sekarang, kenapa kalung itu bisa ada di tangan wanita itu? Aku tidak tahu. Suara Tracy terdengar seperti suara nyamuk. Kamu berikan ke dia. Daniel bertanya lagi. Tracy tidak berani bicara dan tidak berani melihatnya. Daniel kehilangan kesabarannya, dia bangun dari kursinya, dan perlahan mendekatinya. Apa yang mau kamu lakukan? Tracy mundur dengan panik, dia merasa bahwa dia akan dibunuh olehnya. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.